Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Edison Rami. Saya berasal dari kelas F13. Di sini saya akan menceritakan tentang kegiatan iblis yang gagal untuk merasuki umat Tuhan. Yang pertama, dengan cara menimbulkan rasa was-was dalam hati atau gangguan dalam pikiran berupa kecemasan, ketidaktentraman, kegelisahan, dan kegundahan. Di sini kita akan membacakan terdapat di Injil Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga yang berbunyi, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya, di sini rencana Tuhan yang gagal dalam menimbulkan rasa was-was itu rencana iblis yang gagal karena kita telah mendengarkan Injil Tuhan dengan seksama. Yang kedua, menghilangkan ingatan atau membuat lupa tentang Tuhan, mencoba menghapus memori tentang Tuhan. Tetapi ketika kita belajar membuka Alkitab di Ulangan pasal 8 ayat 11 yang menyatakan bahwa hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan masih banyak lagi Injil Tuhan di Alkitab yang dapat menguatkan ingatan kita tentang Tuhan. Tetapi di sini saya hanya mengambil Injil Tuhan, yaitu di Ulangan pasal 8 ayat 11. Yang ketiga, strategi yang ketiga untuk menyesatkan umat Tuhan adalah dengan membuat umat Tuhan hidup dalam angan-angan yang kosong. Di sini kita dapat mengingat Injil Tuhan yang terdapat pada 2 Korintus pasal 10 ayat 5 yang berbunyi, kami mematahkan setiap siasat orang lain dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan melakukan kepada Kristus. Di sini kita diajak untuk mengingat Tuhan selalu, untuk mendengarkan perkataan Tuhan dan bukan mendengarkan perkataan iblis, yaitu untuk hidup dalam angan-angan yang tidak kosong. Karena jika kita angan-angan kita terlalu kosong, maka di situ iblis akan dengan mudah merasuk ke dalam pikiran kita untuk membuat hal-hal yang tidak baik. Ya, strategi yang keempat yaitu menyesatkan umat Tuhan, yakni iblis akan membuat mereka lebih banyak mengejar perkara-perkara duniawi yang kelihatan oleh mata jasmani dibandingkan dengan keluar biasaan perkara surgawi yang tidak terlihat. Di sini kita akan membuka Alkitab kita tentang Wahyu pasal 8 ayat 13. Yaitu dikatakan di sini, lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Di sini tadi kan yang keempat tuh strategi menyesatkan umat Tuhan. Iblis akan membuat mereka lebih banyak mengejar perkara-perkara duniawi. Perkara-perkara duniawi yaitu perkara-perkara yang misalnya membuat kita senang saja di dunia, tapi belum tentu bisa membuat kita senang di dunia akhirat. Jadi seperti itulah kira-kira rencana Tuhan yang gagal dalam rencana iblis yang gagal dalam membuat umat Tuhan untuk selalu mengikuti Tuhan. Ya, di sini saya sudah menjelaskan 4 strategi iblis yang gagal. Maaf jika ada kesalahkataan atau salah ucap dalam penyampaian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.